Saudara, kita ke sorotan lain, curhat di media sosial karena menunggu 8 jam untuk mendapat kamar di sebuah rumah sakit, seorang pasien BPJS malah dicibir sejumlah dokter. Buntutnya salah satu dokter pengunggah komentar negatif dinonaktifkan. Ada pula tenaga medis yang mengundurkan diri dari tempat kerja. Yurizal Tri Kairawan, seorang pasien BPJS, mencurahkan isi hatinya di media sosial karena tak kunjung mendapat ruangan di rumah sakit, padahal sudah 8 jam menunggu. Namun, unggahan Yurizal justru dibanjiri komentar tak terpuji dari sejumlah tenaga kesehatan. Komentar negatif dari para tenaga kesehatan ini pun dikecam, apalagi belakangan diketahui Yurizal telah meninggal pada 31 Juli atau 8 hari setelah ia mengunggah curhatan di medsos. Beberapa tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas komentar nirempati. Salah satu yang diduga melakukan perundungan di media sosial terhadap pasien BPJS diketahui bekerja di Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Pihak RSUD telah memeriksa yang bersangkutan dan pegawai tersebut mengundurkan diri secara tertulis. Pada atasan langsung, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh atasan langsung, dan informasi terakhir bahwa hari ini yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Sebelumnya di Yogyakarta, seorang dokter PPDS di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta juga dinonaktifkan imbas komentar nirempati pada pasien. Hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan. Permohonan maaf dari yang bersangkutan itu memang kewenangan atau itu haknya yang bersangkutan. Namun ketika perbuatan sudah dilakukan seperti ini, maka penegakan pendidikan bermartabat tetap akan kita lakukan proses itu. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Slamet Budiarto menyatakan perlu ditelusuri penyebab oknum tenaga kesehatan melakukan tindakan seperti itu. Di sisi lain, IDI juga menyoroti terkait alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang tidak boleh setengah-setengah demi menjaga kualitas dan profesionalisme tenaga medis di lapangan. Kita telusuri mengapa dia ngomong seperti itu. Apakah di rumah sakit mereka yang bertugas juga seperti itu? Kalau memang sama, ini ada masalah di pelayanan kesehatan. Kedokteran itu tidak boleh melakukan diskriminasi. Ini tugas pemerintah gitu loh. Untuk melakukan pembiayaan tidak boleh, efisiensi di bidang kesehatan itu tidak boleh. Apalagi di dalam mutu pelayanan. Jadi negara harus membiayai sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dengan uang yang pas-pasan, dokter dipaksa untuk melayani, maka akan terjadi dilema etik di situ. Harusnya dia optimal, tapi karena pembiayaannya kurang, ini dokter-dokter itu pada nangis kalau seperti ini, karena dia akan melanggar sumpahnya sendiri. Nah ini PR yang harus dibuka. Menanggapi kasus viral, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pembenahan akan terus dilakukan, baik dari sisi fasilitas peralatan maupun SDM kesehatan. Setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki, baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya. Apa yang dialami Yurizal ini hendaknya menjadi alarm terhadap sistem perlindungan kesehatan, serta pentingnya menjaga etika profesionalisme dalam pelayanan medis. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, curhat di media sosial karena menunggu 8 jam untuk mendapatkan kamar di sebuah rumah sakit, seorang pasien BPJS malah dicibir sejumlah dokter. Lalu sanksi apa yang akan dikenakan kepada oknum nakes tersebut? Kita akan berbincang dengan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, ada Dr. Ariyanti Anaya. Selamat siang dokter, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang. Selamat siang, Mas Vidi. Dokter, jadi kalau KKI merespon kasus ini bagaimana? Kapan 10 oknum nakes ini akan dipanggil oleh organisasi profesi? Ya, pertama-tama tentunya KKI menyayangkan ya dengan adanya kasus atau sikap dan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang tentunya di media sosial yang tentunya tidak mencerminkan sikap profesional seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini tentu sangat disayangkan sekali karena
tentunya sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan kita harus bisa bersikap profesional, kita harus empati ya, baik itu pada saat memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar, termasuk di media sosial. Nah, terkait hal ini tentunya KKI telah sedang melakukan investigasi bersama organisasi profesi yang lain ya. Kami sedang menelusuri dugaan adanya perundungan komentar yang dilakukan ya. Kami sudah melibatkan organisasi profesi terkait, ada beberapa organisasi profesi seperti IDI, PDGI, PPNI, PORMIKI ya, yang kami lihat bahwa ini anggotanya terlibat di dalamnya. Nah, tentunya kita sedang melakukan pemeriksaan dan apa sanksi yang akan diberikan tentu nanti akan dilihat dari pelanggaran yang dilakukan. Karena ada 3 pelanggaran ya, pelanggaran etik, pelanggaran profesi maupun pelanggaran pidana yang mungkin saja terjadi. Baik, kalau sanksinya nanti akan seperti apa kalau di antara 3 pelanggaran itu, bisa dijelaskan, Dok? Ya, kalau untuk pelanggaran etik tentu nanti organisasi profesi yang akan memberikan sanksi. Mereka tentu sudah ada masing-masing sudah punya sanksi-sanksi yang ada di aturannya di organisasi profesi. Dan kalau dari KKI tentu kita akan melihat apakah ini ada implikasinya kepada disiplin profesi. Kalau dia terkait disiplin profesi tentu kita dapat saja melakukan mereview kembali terhadap STR dan SIP yang diberikan. Nah, ini tentunya masih dalam proses pemeriksaan. Tetapi di sisi lain kami juga meminta kepada institusi atau kepada fasilitas kesehatan di mana tenaga medis ini bekerja, dan juga ada institusi pendidikan karena juga sedang ada yang bersekolah ya, untuk juga ikut melakukan atau bersama melakukan tindak lanjut karena ini sanksi atau pelanggaran etik dan disiplin profesi juga merupakan tanggung jawab dari fasilitas pelayanan kesehatan itu juga. Jadi soal berkomentar di media sosial ini sebenarnya sudah ada di kode etika atau nanti bentuk pelanggarannya seperti apa? Apakah ini pelanggaran rendah, sedang atau berat? Sebenarnya ya untuk pelanggaran etik di media sosial ini sudah ada jelas di kode etik ya, bahwa kuncinya media sosial boleh dipakai hanya untuk edukasi, bukan untuk menghujat gitu. Nah, ini tentu harus dipatuhi oleh seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi potensi sanksinya apa kira-kira yang akan diberikan? Kalau dari sisi etik tentu akan diberikan surat peringatan ya, peringatan, dan tentunya tadi kita akan lihat sejauh mana pelanggaran etik yang diberikan. Tetapi kami meminta agar yang paling dekat adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk segera melakukan tindak lanjut terhadap apa yang sudah dilakukan atau hal-hal yang tadi sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya. Kalau potensi pencabutan STR seperti apa, Bu? Kalau pencabutan STR ini tentu akan dilakukan karena ada pelanggaran profesi, disiplin profesi. Nah, ini kami masih melihat apakah ada pelanggaran disiplin profesi, gitu ya. Baik. Kalau misalnya dia pasien itu mengeluh saat ditangani 8 jam atau tidak mendapatkan kamar, ini apakah ini juga akan diselidiki, Bu? Tentunya kalau memang ada laporan ya dari keluarga pasien ya, keluarga almarhum pasien kepada KKI, maka KKI akan melihat dari sisi yang berbeda nih, ya kan? Dari sisi pelayanannya, kenapa kemudian tidak tertangani, tentu harus ada laporan atau laporan lain. Karena ini yang kami terima sekarang adalah adanya komentar-komentar gitu ya, bukan dari sisi 8 jam yang tidak dilayani seperti itu.
Baik Ibu, di komentar-komentar di media sosial dari para nakes yang diduga melakukan katakanlah penghinaan begitu kepada pasien, ini terlihat mereka mungkin ada indikasi mereka berat dengan beban kerja mereka sehingga mereka menumpahkannya ke pasien itu. Ini akan seperti apa diselidiki juga? Ya, tentunya pertama ya, kita ini tenaga medis dan tenaga kesehatan pada saat kita lulus, kita itu memegang sumpah gitu. Jadi tidak ada alasan karena misalnya burnout atau misalnya kesejahteraan, kemudian mereka melakukan hal yang seperti ini, nggak ada alasan seperti itu. Burnout tidak boleh menjadi alasan. Lalu apa imbauan Anda dari KKI untuk para petugas nakes? Ya. Tentunya kami menghimbau para tenaga medis dan tenaga kesehatan ya untuk bijak dalam bersikap, baik itu di fasilitas pelayanan kesehatan pada saat bekerja maupun di media massa atau media sosial, sehingga tentunya hal-hal seperti ini harus dihindari dan harus pastikan bahwa kita sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memiliki empati ya dan juga disiplin profesi yang tidak boleh diabaikan walau dengan alasan apapun. Baik, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Dr. Ariyanti Anaya, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Siang hari ini.